Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Majelis Satria dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview menjelaskan tentang program ilmu tenaga dalam metafisika atau tenaga dalam batin, tenaga dalam gaib, yakni ilmu tenaga dalam tebas melati. Ilmu tenaga dalam tebas melati ini sedulur memang diharuskan untuk dikuasai bagi pemula, siapapun yang baru mau belajar ilmu kebatinan ya. Terus dulu. Karena tenaga dalam ini salah satu fungsi untuk menggerakkan motor energi batin kita, atau supaya kekuatan power dari keilmuan kita ini semakin kuat. Maka kalau zaman dulu para pendekar itu, setiap pendekar pasti memiliki ilmu tenaga dalam. Ada yang melalui olah fisik ya, fisik itu dalam arti nafas ya, olah nafas, latihan nafas, dan itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada juga yang melalui tirakat, pertapa dan lain sebagainya. Nah, ilmu tenaga dalam tebas melati ini salah satu jenis ilmu yang tidak melakukan latihan olah nafas. Tetapi dalam penggunaannya tetap ada napasnya, maksudnya dalam penggunaannya ada tahan napas sedikit lah, nggak banyak. Tapi dalam olah batinnya itu tidak perlu kita menahan napas yang kayak kita latihan fisik ya. Gitu. Cukup nanti kita sering mengasah saja dengan kunci ilmu atau mantra atau doanya ya, maka secara otomatis ilmu akan selalu aktif. Akan saya jelaskan sedikit sejarah tentang keilmuan daripada tebas melati ini sedulur. Jadi untuk keilmuan sekarang semua kitab-kitab ilmunya saya sudah banyak dibuat PDF ya, jadi praktis ada di HP, jadi nggak perlu kita bawa kitab yang besar fotokopi nyetak itu nggak perlu. Ini udah di HP, bisa dibawa kemanapun, bisa dibaca dimanapun. Ilmu tenaga dalam tebas melati merupakan sejenis ilmu dengan pedang luwuk kuno, yaitu pedang paling berbahaya di zaman Majapahit. Sedikit cerita, pedang luwuk kisah tentang pusaka yang membawa kutukan dan pencabut nyawa, bukanlah cerita karangan semata. Kisah-kisah mistis berikut ini membuktikan kebenarannya. Pedang luwuk menjadi amat terkenal semasa terjadi perang saudara antara Bere Wirabumi Belambangan dengan Ratu Ayu Kencana Wungu Majapahit. Perang yang menghancurkan Majapahit ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Perang Paregreg, dan salah satu pusaka yang paling ditakuti pasukan Majapahit kala itu adalah pedang luwuk sedulur. Kemampuan pedang ini sangat luar biasa. Dinamakan pedang luwuk karena dibuat oleh seorang empu yang bernama Ki Luwuk sedulur. Dan dalam proses pembuatannya untuk menyepuh digunakan bisa atau upas ular luwuk yang racunnya terkenal sangat mematikan. Siapapun akan membiru dan mati dengan sangat menyakitkan dan mengenaskan jika terkena pedang luwuk tersebut. Bila orang yang menggunakan pedang luwuk ini tahu kuncinya, maka sekali tebas saja musuh yang jumlahnya ratusan akan terkena perbawa pedang luwuk keracunan semua dan mati. Dalam perang Paregreg pasukan Majapahit banyak sekali yang mati karena pedang luwuk ini sedulur. Begitu sedulur tentang sedikit sejarah tentang pedang luwuk ya. Dan sekarang sudah menjadi namanya ilmu tenaga dalam tebas melati. Walaupun ilmu tenaga dalam ini tanpa latihan olah nafas, tetapi kekuatannya insya Allah sangat dahsyat dan luar biasa. Ada 1001 khasiat ya,
yang terkandung di dalam ilmu tenaga dalam tebas melati ini, sesuai dengan niat saja nanti. Dan ilmu tenaga dalam tebas melati ini dalam proses gerakan untuk menyerang lawan ini ada dua ya sedulur. Ada yang gerakan untuk hanya sekedar kita mendorong saja supaya lawan ini terpental, supaya lawan ini jatuh, supaya lawan ibaratnya tidak bisa menyerang kita, tidak bisa menyentuh kita. Ada gerakan yang kedua, yakni gerakan yang langsung mematikan, melumpuhkan lawan supaya langsung tidak bisa bergerak ya, dengan cara mengunci atau menyerang sentralnya itu sedulur. Nanti ada di gerakan, ada di panduan itu ada ya sedulur. Dan insya Allah sedulur ya, dalam dosil ini aman, tanpa efek samping, tanpa pantangan, dan tentunya sangat bermanfaat bagi sedulur yang mungkin menghadapi kehidupan ini sangat keras lah, yang di lapangan, yang di kerja dimanapun, yang sedang dalam proses apapun itu. Kita memang butuh benteng yang kuat untuk menghadapi segala macam ya tindak kejahatan daripada manusia. Kemudian untuk masalah fungsi sedulur ya, fungsi ya sesuai dengan yang saya jelaskan ini, bukan berarti fungsi di sini sudah selesai sampai beberapa saja, tetapi banyak fungsinya, tinggal kita lihat saja. Jika di sini tidak ada saya sebutkan. Yang disebutkan ini hanya beberapa yang untuk gambaran saja ya. Yang pertama adalah untuk pemagaran diri, keluarga, dan harta benda kita. Jadi dengan ilmu tenaga dalam tebas melati ini sedulur nanti insya Allah atas izin Allah bisa memagari diri sendiri, keluarga, dan harta benda kita dari segala bentuk tindak kejahatan manusia sedulur ya. Kemudian pengobatan diri sendiri. Untuk pengobatan diri sendiri, jika mungkin kita mengalami sakit, kita bisa mengobati diri sendiri ya, penyembuhan diri sendiri, pengobatan diri sendiri ya, itu sedulur. Kemudian pukulan sambar nyowo. Nah, untuk pukulan sambar nyowo ini adalah pukulan untuk menyerang khusus benda yang bernyawa seperti manusia, hewan ya. Jadi yang ada nyawanya. Ini khusus untuk menyerang benda yang bernyawa. Dan kalau dipukulkan luar biasa dahsyatnya, ini sangat berbahaya, jadi harus hati-hati sedulur. Selanjutnya untuk pukulan brojo musti. Nah, untuk pukulan brojo musti adalah pukulan untuk memukul benda hidup maupun benda mati. Selanjutnya untuk undang tamu atau murid dari segala penjuru. Jadi sedulur yang mungkin berkaitan dengan tamu, dengan pasien dan lain sebagainya, murid yang punya padepokan, yang punya madrasah itu bisa diundang dengan cara ikhtiar dengan ilmu tenaga dalam tebas melati. Selanjutnya untuk pelet pandangan mata. Nah, pelet pandangan mata ini maksudnya untuk mempengaruhi pikiran lawan jenis ya, untuk pengasihan supaya dia suka kepada kita. Melihat pandangan mata saja ya, pandang mata. Nanti ada cara-caranya di sini ya, jelaskan nanti di panduan, sangat praktis sekali. Tetapi untuk yang serius ini bukan untuk main-main. Kemudian untuk pengasihan sentuhan tangan. Nah, pengasihan sentuhan tangan ini difungsikan mungkin untuk biasa untuk kita berjabat tangan dengan orang-orang yang mungkin ada partner dengan kita, bisnis dengan kita, supaya mau kerjasama, mau invest gitu kan, atau mau apa saja, mau menggulkan kita, meng-ACC kita, baik para pekerja, karyawan, atau mahasiswa dan lain sebagainya, semua kalangan ya. Selanjutnya untuk memasukkan jin ke dalam botol nih ya. Jadi jin dalam arti ini jin-jin yang fasik, yang mengganggu, mungkin kita bisa masukkan ke dalam botol. Nah, caranya ada tata caranya. Jadi bukan asal jin saja. Kalau jin yang baik ya nggak usah. Jin yang mengganggu ya, yang mengganggu aktivitas kita. Mengusir segala macam santet ya. Kemudian untuk mengobati segala macam santet sedulur, memindahkan santet ke dalam telur, mengusir jin dan sebagainya, mengisi rotan dan cemeti ya.
Kemudian cara bertemu dengan waliullah ada tata caranya di sini ya. Pengobatan penyakit medis dan non medis ya. Nanti dulu bisa untuk membuat media pengobatan untuk medis dan non medis atau juga bisa langsung gitu, orangnya. Menarik rezeki dari segala penjuru ya. Segala penjuru kita tarik supaya rezeki lancar. Kemudian untuk pelarisan dagang yang luar biasa untuk para pedagang, untuk pelarisan ini bagus ya. Dan lain sebagainya tinggal kita niatkan saja dalam hati tujuan kita ya apa gitu ya. Kemudian baru kita baca kunci ilmunya. Dan untuk kunci ilmu sangat praktis, insya Allah mudah dihafal, gampang, nggak ribet ya. Bahasanya bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang susah ya, tapi bahasa yang Latin lah ya, Latin yang khusus ini bahasanya, bahasa yang khusus yang memang tidak ada di pelajaran di sekolah nggak ada ya, dimanapun nggak ada, khusus hanya di kitab keilmuan Tebas Melati. Begitu sedulur ya, silakan ya. Untuk tata cara pengasahan, untuk cara pengaktifan dan lain sebagainya ada di videonya, sudah banyak ya di video saya di channel Dimas Satria tentang tenaga dalam Tebas Melati. Silakan bisa direview lagi. Dan program ini bisa diambil mulai dari tingkat murid ya untuk diri sendiri, tingkat guru untuk menurunkan ke orang lain dengan level murid, dan tingkat guru bisa menurunkan ke orang lain dengan level guru ya. Itu sedulur, silakan ya, yang mau datang langsung tinggal hubungi saja nanti buat perjanjian waktu ya, supaya jangan bentrok dengan acara saya. Dan untuk yang jarak jauh bebas kapanpun ya, langsung kita kirim lewat paket medianya. Oke, seperti itu. Demikian, silakan dihubungi di kontak person di Yayasan Satria Cirebon. Ingat, Yayasan Satria Cirebon tidak ada cabang dimanapun, hanya ada di alamat yang tertera saat ini, yaitu di Gria Pantur Asri ya, Desa 1 nomor 10, Desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.